Latihan terakhir timnas lanjut digeber jelang laga timnas kontra timnas Jepang. Jordi Amat langsung buka suara soal bergabungnya Kevin Dix di timnas Indonesia. Elkan Bagot akhirnya muncul jelang laga timnas kontra timnas Jepang. Misi besar Eliano tuai pujian jelang laga timnas kontra timnas Jepang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Timnas Jepang mulai antisipasi kelebihan sosok Kevin Dix jelang laga timnas di putaran ketiga. Asnawi Mangku Alam akhirnya dipanggil oleh Coach Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda. Begini respon berkelas Martin Pes soal absennya striker timnas Jepang jelang melawan timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Back timnas Indonesia yaitu Jordi Amat kini mengaku antusias dengan bergabungnya sosok Kevin Dix di timnas Indonesia. Di mana ia yakin bahwa Kevin Dix akan memberikan dampak yang positif bagi skuad Garuda. Ya, seperti yang sudah diketahui bahwa PSSI bergerak cepat untuk melakoni proses naturalisasi, di mana PSSI mencoba untuk memulangkan pemain-pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Terbukti salah satunya pada bulan November ini PSSI kembali melakukan satu proses kejutan, di mana kali ini bintang FC Copenhagen yaitu Kevin Dix telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk membela skuad Garuda. Dalam hal ini, sosok Jordi Amat mengaku antusias dengan bergabungnya Kevin Dix di timnas Indonesia, di mana ia yakin bahwa Kevin Dix bisa memberikan dampak yang bagus untuk skuad Garuda. Dalam media day PSSI baru-baru ini, Jordi Amat mengaku tidak terganggu dengan kedatangan Kevin Dix yang notabene sama-sama bek tengah. Ia menyebutkan bahwa Kevin Dix adalah pemain top yang bisa meningkatkan kualitas permainan di timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain yang luar biasa. Dia tidak sabar untuk membantu kami. Kami akan menyambutnya dengan pelukan yang hangat di mana semua orang menantinya, ujar Jordi Amat. Jelang duel timnas Indonesia kontra timnas Jepang, sosok Elkan Bagot kini mendadak muncul dan ramai diperbincangkan. Di mana akun Instagram kasta teratas di Liga Jepang kini mendadak memunculkan foto sosok Elkan Bagot yang tengah merangkul kapten Samurai Biru yaitu Wataru Indo. Di mana foto Elkan Bagot dan Wataru Indo menjadi satu dari 10 foto yang diunggah oleh akun Instagram tersebut yang berisi momen terakhir pertemuan timnas Indonesia kontra timnas Jepang. Sontak hal tersebut pun ramai di media sosial. Di mana Elkan Bagot terus diharapkan bisa kembali lagi ke skuad Garuda di tengah perjuangan tim Merah Putih untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, sebagai informasi, timnas Indonesia terakhir kali menghadapi timnas Jepang yaitu di laga grup D Piala Asia 2023 yang lalu. Hasilnya timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Jepang dengan skor akhir 3-1, di mana Elkan Bagot saat itu berperan penting dalam satu gol Sandy Walsh. Ya, saat itu Elkan Bagot membuat kemelut di kotak penalti saat berusaha menyambut bola lemparan ke dalam Pratama Arhan. Bola liar pada akhirnya disambut Sandy Walsh untuk membobol gawang timnas Jepang. Ya, namun sayangnya sosok Elkan Bagot kini kembali dipastikan absen untuk timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Jepang, di mana nama Elkan Bagot tidak masuk ke dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Coach Sintayong untuk 2 laga pada bulan November ini. Kehadiran Kevin Dix di skuad Garuda tampaknya disebut membuat timnas Jepang was-was. Ya, maklum saja sosok Kevin Dix ini adalah merupakan spesialis penalti yang siap menghantui gawang Samurai Biru di laga pertandingan besok. Ya, pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong sebelumnya sudah memastikan bahwa sang pemain akan bermain dalam laga melawan timnas Jepang. Hal ini pun disebut membuat media Jepang was-was, di mana media Jepang ternyata sudah meriset kelebihan dari sosok Kevin Dix. Pemain keturunan Maluku itu disebut mempunyai sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah spesialis tendangan penalti. Ya, Kevin Dix tercatat sudah membukukan 7 gol dari 25 pertandingan di musim ini. Dalam laporannya, semua gol yang dicetak oleh Kevin Dix di musim ini melalui sepakan penalti. Musim ini semua golnya berasal dari penalti, sangat luar biasa, tulis Ho Chi News. Ya, selain itu, menurut media tersebut, timnas Jepang juga harus mewaspadai kekuatan tandukan Kevin Dix, di mana hal itu disebut juga akan merepotkan timnas Jepang. Namun di musim-musim sebelumnya, ia juga menunjukkan kekuatan sundulannya dari tendangan sudut dan permainan bola mati lainnya, tulisnya lagi. Ya, dalam laga ini, skuad Garuda diharapkan mampu mengemas 3 poin demi menjaga peluang lolos ke tahap berikutnya. Kiper
Kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes menyebutkan bahwa absennya striker timnas Jepang bukanlah sebuah keuntungan bagi skuad Garuda. Pasalnya meskipun Ayase Ueda absen, namun timnas Jepang masih tetap tangguh karena mempunyai kedalaman skuad yang luar biasa. Ya, Ayase Ueda dipastikan absen membela timnas Jepang saat melawan timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Pasalnya Ayase saat ini tengah mengalami cedera. Kendati begitu, absennya Ayase Ueda ini dinilai Martin Paes bukan sebuah keuntungan bagi tim merah putih, sebab timnas Jepang dihuni oleh banyak pemain bintang seperti Mitoma, Takefusa Kubo, Wataru Indo, hingga Ritsu Doan. Selain itu, Martin Paes juga melemparkan pujian kepada Koki Ogawa. Menurutnya, striker timnas Jepang itu juga bisa menjadi ancaman bagi skuad Garuda. Saya rasa mereka punya banyak striker hebat. Mereka punya Ogawa, yang mana dia juga bermain untuk Liga Belanda. Mereka juga punya banyak winger bagus seperti Mitoma, Kubo, Ritsu Doan, kata Martin Paes. Lalu ada banyak gelandang bagus seperti Endo. Mereka punya kedalaman skuad yang luar biasa, lanjutnya lagi. Jadi saya rasa Ueda memang striker bagus, tapi mereka punya banyak striker bagus lain, ucap Martin Paes. Jadi kami mempersiapkan diri untuk siapa saja. Ueda bukan keuntungan besar bagi kami, tetapi keuntungannya adalah kami bisa bermain di kandang, sambung sang kiper. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji mengonfirmasi bahwa Asnawi Mangko Alam akan dipanggil untuk Piala ASEAN Cup 2024 mendatang, di mana surat pemanggilan sang pemain sudah dikirimkan ke pihak klubnya. Iya, kata Sumarji saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Rabu kemarin. Ya, timnas Indonesia akan berlaga di Piala ASEAN Cup 2024, di mana turnamen itu akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam laga ini, skuad Garuda tergabung di grup B bersama timnas Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Menjelang turnamen itu, beberapa pemain sudah dipastikan mendapatkan pemanggilan ke skuad tim merah putih. Ya, adapun coach Sintayong sebelumnya sudah memastikan akan menggunakan skuad U22. Namun pria asal Korea Selatan itu juga tidak menampik jika akan menggunakan beberapa pemain senior. Pada turnamen itu, coach Sintayong menargetkan timnas Indonesia dengan hasil yang terbaik, di mana ia menginginkan bahwa tim merah putih tembus partai pemungkas di Piala ASEAN Cup 2024 ini. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kami bisa datang sampai ke final, kata coach Sintayong. Jadi jujur ya, saya berharap bisa masuk final, tegasnya lagi. Pemain timnas Indonesia yaitu Elano kini mengungkapkan bahwa kakaknya yaitu Tijani meminta kepadanya untuk membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu lantaran ia ingin bertemu dengan adiknya yang membela Indonesia jika lolos ke Piala Dunia nantinya. Dia memberitahu saya, "Hei, pergi ke Piala Dunia. Mungkin kita bisa bermain dengan satu sama lain dengan Belanda dan Indonesia. Jadi ya saya berharap kita bisa lolos kualifikasi untuk Piala Dunia," kata Elano. Ya, jika hal itu terwujud, maka pertandingan Indonesia versus Belanda akan membuat duel saudara kandung yang memilih timnas berbeda. Ya, Elano juga mengungkapkan bahwa keputusan berpindah ke warganegaraan untuk membela timnas Indonesia berdasarkan masukan dari Tijani. Pertama ya, tentu saja saya berbicara dengan dia untuk keputusan saya bermain untuk Indonesia. Dia bilang, jika kamu ingin melakukannya, lakukan, karena itu negara yang indah, beber Eliano. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jepang di laga grup C putaran ketiga. Eliano mengungkapkan bahwa dirinya sangat tidak sabar untuk melakukan debutnya bermain di Stadion GBK bersama skuad Garuda. Ya, saya tidak bisa menunggu karena itu stadion yang besar, kata Eliano. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.